Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalatul Komaria dengan NIM 22016037331. Izin menampilkan video kemampuan dasar mengajar mengenai perkembangan teori atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, Ibu absen dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Coba lihat apa yang saya bawa ini. Adakah yang tahu ini apa? Saya, Bu. Ya. Itu kopi, Bu. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa yang membuat minuman kopi ini bisa terbentuk? Ada air, bubuk kopi, dan gula, Bu. Hebat, tapi tahukah kalian di balik itu semua, kopi sebenarnya terdiri dari sesuatu yang jauh lebih kecil dari yang bisa kita lihat. Ada yang tahu apa itu? Mungkin molekul, Bu. Betul sekali Rahma, tapi lebih tepatnya lagi, ada bagian yang disebut dengan atom. Tahukah kalian apa itu atom? Baik, Ibu akan jelaskan apa itu atom ya. Jadi, atom itu berasal dari kata yang bermakna jadi atom itu berasal dari kata atomos yang bermakna tidak dapat dibagi lagi. Ilmuwan yang pertama kali menemukan atom adalah pada tahun 465 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu ilmuwan Demokritus itu menyatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi, teori atom itu ada 5 ya. Yang pertama ada teori atom Dalton, atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang pertama adalah model atom Dalton. John Dalton mengemukakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, dari layar bisa kalian lihat bahwa John Dalton merumuskan atom itu seperti bola pejal, yang mana tadi atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, kita sudah mengetahui bahwa atom menurut John Dalton seperti itu. Sekarang, apakah semua atom itu sama persis? Saya beri contoh. Atom dalam sepotong emas dan atom dalam air. Menurut kalian apakah itu sama? Itu beda, Bu. Soalnya benda-benda itu juga berbeda. Wah, tepat sekali. Jadi, atom dari unsur berbeda pasti berbeda. Tapi bagaimana dengan atom-atom dalam satu unsur? Misalnya, atom dari emas. Jika dipotong, menurut kalian apakah semua potongan emas itu memiliki atom yang identik? Sepertinya iya, Bu. Karena semua kan dari unsur yang sama, emas. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Jadi, John Dalton dalam teorinya menjelaskan bahwa semua atom dalam unsur itu identik.
ukurannya, masanya, sifatnya juga sama. Tetapi atom-atom dari unsur yang berbeda seperti emas dan oksigen itu berbeda. Jadi di sini poin yang bisa kita tulis adalah beberapa teori menurut John Dalton, tetapi ternyata teori ini memiliki kekurangan. Kekurangannya yakni Dalton memandang atom sebagai bola pijar tanpa subpartikel di dalamnya. Padahal sebenarnya arus listrik adalah elektron, yang mana elektron itu adalah subpartikel dari atom. Jadi ini adalah kekurangan teori atom menurut Dalton. Kemudian yang kedua adalah model atom menurut Thomson. Nah, Thomson melakukan eksperimen menggunakan tabung sinar katoda, yang mana menemukan bahwa sinar dari tabung dapat dibelokkan, ini ya sinarnya ya anak-anak, dapat dibelokkan ke medan listrik dan medan magnet. Hal tersebut menunjukkan keberadaan partikel bermuatan negatif pada sinar katoda yang kemudian dinamai dengan elektron. Menurut Joseph John Thomson, atom merupakan bola kecil bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Baik, Ibu mau bertanya, apakah teori atom yang disampaikan oleh Thomson ini sudah sempurna atau ada kelemahan dari model yang disampaikan? Kemungkinan belum sempurna, Bu. Benar sekali, karena meskipun Joseph John Thomson telah menemukan adanya elektron, tetapi ternyata teori ini juga masih memiliki kekurangan, yakni tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Nah, salah satu kelemahan utama dari teori atom Thomson ini adalah model Weierstrass ini tidak mampu menjelaskan struktur inti atom yang sebenarnya. Nah, model ini menggambarkan elektron tersebar merata ke dalam bola positif tanpa memberikan detail inti atom itu di mana. Jadi, ini kekurangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori Rutherford. Kalian dapat lihat pada layar bahwa model atom Rutherford itu seperti tata surya. Nah, sebelum memasuki ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, bagaimanakah menurut kalian mengenai model atom Rutherford itu? Saya, Bu. Ya, Atom mempunyai inti, Bu, di tengah dan dikelilingi oleh elektron. jawaban yang bagus. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, Atom mempunyai inti yang bermuatan positif, Bu, dan elektron yang mengelilinginya. Namun di antara mereka ada beberapa space. benar sekali. Beri aplaus pada Dinda. Jadi, teori atom Rutherford ini didasarkan pada eksperimen penyebabkan inti lempengan emas
dibelokkan dan ada yang diteruskan. Nah, dari situ Ernest Rutherford ini menyimpulkan bahwa volume atom sebagian besar merupakan ruang kosong. Sebagian besar ruang tempat. Nah, menurut Ernest Rutherford ini, muatan atom itu netral karena jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, meskipun dari sini kita bisa lihat bahwa model atomnya mendekati sempurna, tetapi atom Rutherford ini ternyata masih memiliki kelemahan, yakni kelemahan dari teori ini adalah tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Maksudnya, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak terus-menerus dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau terus-terus berputar seperti itu, maka kemungkinan elektron itu bisa jatuh menimpa pada inti atom. Nah, model atom Rutherford ini tidak bisa menjelaskan kenapa kok elektron yang bergerak terus-menerus itu tidak jatuh menimpa pada inti atom. Nah, kemudian yang keempat adalah model atom Bohr. Yang mana di situ ada eksperimen Niels Bohr saat pengamatan spektrum garis yang dipancarkan oleh atom hidrogen. Nah, dalam eksperimen ini, atom hidrogen itu memancarkan cahaya jika diberi energi. Nah, ketika cahaya itu dilewatkan melalui prisma, muncul pola spektrum garis tertentu, yang mana spektrum itu bukan spektrum kontinu. Nah, dari eksperimen tersebut, Niels Bohr menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif berada pada lintasan. Nah, ternyata model atom Bohr ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks. Tadi kan spektrum atom hidrogen. Nah, model ini tidak dapat menjelaskan yang lebih kompleks dari atom hidrogen dan juga tidak dapat menjelaskan mengapa spektrum itu terbagi-bagi akibat adanya medan magnet.
terakhir yakni model atau mekanika kuantum. Dapat kalian lihat pada layar, ada beberapa ilmuwan yang menyumbangkan beberapa pendapat mereka. Mulai dari Julius de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Nah, dari ketiga ilmuwan di atas dapat kita simpulkan bahwa model atau mekanika kuantum ini menyatakan bahwa elektron itu mempunyai sifat dualistik, sehingga kedudukan elektron itu dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Berdasarkan yang telah Ibu jelaskan dan yang ada di papan, apakah ada yang mau menjelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri mengenai teori Heisenberg? Saya, Bu. Ya, Mbak Dinda. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui dengan pasti posisi dan momentum partikel secara bersamaan. Benar sekali. Kalau begitu, di manakah posisi elektron dalam atom jika dari prinsip tadi? Saya guru. Sepertinya kita tidak dapat memprediksi secara tepat di mana elektron akan berubah pada saat tertentu. Benar sekali. Jawabannya itu tahu dulu ya. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Safa. Kemungkinan elektron berada di sekitar inti atom, Bu, tapi kita tidak tahu secara pastinya. Benar sekali. Beri aplaus pada Mbak Safa. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang bisa menjelaskan secara garis besar mengenai model-model atom? Saya, Bu. Baik, Mbak Safa. Silakan. Menurut teori atom Dalton, atom itu seperti bola kecil. Menurut teori Thomson, atom seperti roti kismis. Menurut Rutherford, inti atom dan elektron seperti pusat tata surya. Menurut Bohr, inti atom dan elektron seperti lintasan. Menurut mekanika kuantum, inti atom dan elektron seperti awan. Baiklah.